Guys, bergaul dengan Tuhan itu mendatangkan berkat. Dan berita bagusnya adalah bergaul dengan Tuhan itu nggak sulit. Malahan gampang banget. Ya, nah gimana cara yang gampang banget ini bisa mendatangkan berkat tentang bergaul dengan Tuhan ini? Gini caranya guys. Jadi, kekristenan yang sejati yang sesungguhnya itu bukan hari Minggu saja di gereja. Amin. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari guys. Amin. Bahkan saya berani bilang, kekristenan yang sejati itu sebenarnya hubungan kita setiap hari, setiap saat dengan Tuhan. Ya. Nah, gini. Dalam 2 Samuel 2 ayat 1 lalu ayat 4 ada cerita yang luar biasa bagus guys. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yudea? Firman Tuhan kepadanya. Ini jawab Tuhan guys. Pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya. Tuhan menjawab lagi, ke Hebron dan lain sebagainya. Lalu ayat 4 guys. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda. Lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Nah guys. Dari 2 ayat singkat ini, kira-kira ceritanya gini guys. Ketika Daud mau maju, mau melakukan segala sesuatu, mau berbuat apapun, dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, ya, kamu nanti pergi. Kan dia tanya nih, Tuhan aku pergi nggak? Tuhan bilang, pergi. Lalu Daud juga tanya, pergi kemana? Oh, Hebron, kata Tuhan. Dan ketika sampai di sana, Daud singkat cerita. Beda 3 ayat. Daud menjadi raja. Coba bayangkan kalau Daud gak bertanya Tuhan. Mungkin dia gak ke Hebron, betul? Dia akan ke kota lain. Dia akan jadi raja gak? Kemungkinan besar enggak. Nah, kita belajar apa guys dari kisah singkat ini? Ayo bergaul dengan Tuhan, karena itu mendatangkan berkat. Amin. Dalam keseharianmu guys, kamu tanya sama Tuhan seperti Daud ini loh. Kamu hari ini mungkin mau ketemu klien, ketemu orang tentang pekerjaan. Kamu doa dalam hati. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Nanti Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Amin. Nanti Tuhan akan mendatangkan, merancangkan berkat buat kita guys. Amin. Karena Alkitab bilang gini, di Yeremia ingat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kamu hanya butuh 5 detik gak sampai kok guys, untuk mengandalkan Tuhan, untuk bergaul dengan Tuhan. Kamu hanya tanya dalam hati, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Pimpin aku ya. Amin. Bisa ditambah juga, aku mengandalkanmu. Jangan pakai pikiran, kekuatan, pengalaman, kemampuanmu sendiri. Katakan amin. Karena ayatnya, sebelah ayatnya tadi, 2 ayat di sebelahnya bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sering nggak? Coba renungkan baik-baik. Ketika kita nggak doa dulu, kita melangkah, lalu tiba-tiba kita ambil keputusan yang salah. Tiba-tiba kita merugi. Tiba-tiba sia-sia. Ya, dalam tanda kutip itu terkutuk. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan mau kekristenan kita itu setiap hari bergaul dengan Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Seringkali percaya nggak guys? Tuhan itu ngomong di hatimu lembut. Tapi seringkali kita mengabaikannya. Ya. Tuhan menggerakkan kamu. Makanya kamu harus peka dengan suara Tuhan. Amin. Sering berdoa, sering baca Alkitab, sering nyembah Tuhan itu membuat rohmu peka. Amin. Ayo bergaul dengan Tuhan setiap hari. Bukan hari Minggu saja. Katakan amin. Kenapa saya jadi emosi ya? Marah-marah ya? Enggak, saya semangat guys.
Tadi judul saya apa? Bergaul dengan Tuhan mendatangkan berkat. Ingat Henokh bergaul dengan Allah 300 tahun lebih dikatakan. Bergaul itu setiap hari ngobrol sama Tuhan. Ngobrol itu gini guys, ngobrol itu dua arah. Kamu ngomong, kamu juga mendengarkan. Kamu ngomong, kamu mendengarkan. Kamu ngomong, Tuhan ngomong. Amin. Dengarkan baik-baik, pasang telingamu akan suara Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena suara Tuhan adalah suara berkat. Amin. Suara Tuhan itu suara yang mulia, suara yang indah, suara yang kudus, suara yang keren. Suara berkat buat kita. Amin. Ya, nah, saya mau tambahin lagi guys. Kamu tahu nggak, Daud itu nggak pernah kalah perang satu kali pun. Awalnya saya nggak percaya, lalu saya pelajari. Ternyata benar, Daud gak pernah kalah satu kali perang pun guys. Padahal mungkin dia perangnya ribuan kali. Betul? Kenapa? Karena saya temukan minimal ada 8 ayat yang ngomong gini guys. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Maka bertanyalah Daud kepada Allah. Jadi guys, sebelum Daud maju, melangkah, berperang, Daud selalu berhenti sebentar. Dia tanya Tuhan. Lalu Tuhan jawab kayak tadi ini. Kamu nanti melingkar ya, nyerangnya dari samping ya. Nanti gini ya. Sehingga Daud selalu menang. Garis bawah kata selalu. Selalu menang dalam kehidupannya. Dalam peperangannya setiap saat. Nah, saya mau bilang gini. Dengar baik. Kalau kamu mau hidupmu berkemenangan seperti Daud. Dalam segala hal. Dalam segala sesuatu. Sebelum kamu melangkah. Tanya Tuhan. Katakan amin. Andalkan kuasa Tuhan. Andalkan kemampuan Tuhan. Andalkan hikmat Tuhan. Andalkan kemenangan Dia di kayu salib. Amin. Bukan dengan kekuatanmu sendiri. Pengalamanmu sendiri. Kemampuanmu sendiri. Bukan. Tapi andalkan Tuhan. Saya juga teringat tentang Rasul Paulus guys. Dia bilang gini. Pemberitaanku dikatakan. Memberitakan Injilnya. Dengan kekuatan roh. Mengandalkan kekuatan roh. Jadi kita sepakat nggak bahwa Paulus itu orang yang paling sukses memberitakan Injil. Betul? Dia masuk kemana aja. Hampir setengah perjanjian baru ditulis oleh Paulus guys. Betul? Dia orang yang paling berpengaruh memberitakan Injil. Tapi dikasih tahu bocoran rahasianya. Kenapa? Mengandalkan kekuatan roh. R-nya huruf besar. Mengandalkan Tuhan. Dan ayo guys, praktekkan ini. Dalam kehidupanmu sehari-hari. Dikit-dikit tanya Tuhan. Gak usah doa masuk kamar atau ke gereja. Gak perlu. Langsung di itu juga. Dimanapun kamu berada. Kamu doa dalam hati. Tuhan, tolong aku. Tuhan, pimpin aku. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Amin. Dalam nama Yesus ya, jangan lupa. Amin. Dalam hati aja, jalan. Jangan berani jalan, jangan berani melangkah sebelum kamu tanya Tuhan. Katakan amin. Jadi, bahasa sehari-harinya adalah dikit-dikit tanya Tuhan yuk dalam hati aja. Orang mungkin gak lihat, gak tahu kamu sedang connect sama Tuhan. Kamu sedang berdoa sama Tuhan, gak tahu. Karena gak kelihatan yang di dalam sedang connect sama Tuhan. Amin. Kamu sedang nyetir, naik motor kah, naik mobil, naik angkutan, naik kereta. Kamu bisa connect sama Tuhan kapanpun, dimanapun kamu berada. Keren ya. Karena Tuhan omnipresent, Dia maha hadir dimanapun. Ya, amin. Kamu mungkin sedang jalan kaki, mau ketemu orang. Dalam hati doa, Tuhan pimpin aku. Tuhan tolong aku mengandalkan Kau. Amin. Gak sampai 5 detik. Tapi ini akan bisa mempengaruhi keberhasilan, kemenangan-kemenangan dalam hidupmu. Sesimpel itu guys. Sesederhana itu. Ayo mengandalkan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Mendatangkan berkat. Katakan amin. Saya mau berdoa buat kamu boleh? Yuk saya berdoa buat kamu ya.
Taruh tangan kananmu di dada, taruh tangan kirimu diangkat di atas. Bapak hamba berdoa buat teman-teman yang berdoa bersama dengan hambamu ini. Yang taruh tangan kanan mereka di dada, taruh tangan kanan di atas, diangkat di hadapanmu. Tuhan, tolong mereka. Supaya mereka bisa bergaul dengan Engkau setiap hari. Mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka supaya hidup mereka dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Hidup mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Hidup mereka mengalami berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati kamu.